Shalom, selamat pagi Bapak dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom, haleluya. Pagi hari ini kita percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik buat setiap kita, umatnya yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan, buat semangat yang baru, buat kekuatan yang baru, buat berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami ya Tuhan. Baik setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, berkat yang sama Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita apapun keadaan kami hari ini. Kami mau putuskan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu. Apapun keadaan kita mau berkata kepada jiwa kita, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Amin. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Mari katakan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan. Mari katakan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory,
memuji Tuhan, menyembah Dia Allah yang benar dalam kehidupan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Mari dengan iman kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kita menyembah Yesus Tuhan Allah yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakan, tangan Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji Tuhan, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya tangan Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang mengangkat hidup kita, hanya karena Tuhan saja. Amin. Hati kami percaya hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Mari katakan bersama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Mari katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Yesus Tuhan. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya kasih-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan.
Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan Dia dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Mari rasakan kasih Tuhan dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
ajaib Tuhan, kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu yang membebat dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu cukup buat kami, kasih-Mu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang ajaib itu ya Tuhan yang selalu Kau nyatakan buat kami. Ketika kami dalam kesesakan ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang menenangkan kami, yang membuat hati kami tentram Tuhan, membuat hati kami damai. Hanya kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mari bagi berdiri bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari segenap hati bersyukur katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali ada di dalam bait-Mu. Kami merendahkan hati kami. Kami meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami, atas komunitas gereja-Mu di tempat ini. Tuhanlah penguasanya. Tuhanlah yang menjadi raja bagi kami. Ini waktunya Engkau bersabda kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, supaya kami tetap didapati oleh Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebagaimana apa yang minggu lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara,
Pagi ini saya ingin berbagi tentang pertolongan pertama pada keluarga. Mungkin kita bisa lihat PowerPoint ini, ya. Pertolongan pertama pada keluarga. Biasanya kalau P3K ini selalu berkaitan dengan kecelakaan atau musibah atau ada bahaya yang kemudian terjadi dalam hidup kita sehingga perlu pertolongan pertama, betul ya? Biasanya di mobil peralatan ini, perlengkapan ini harus ada, di rumah juga harus ada, ya. Karena ini akan menolong kita supaya tidak mengalami kerugian-kerugian dan kesusahan-kesusahan yang besar di belakang hari. Nah, kalau pertolongan pertama pada keluarga, pertanyaannya adalah apakah keluarga kita dalam bahaya? Apakah hari-hari ini kita sedang masuk di masa yang emergensi? Sehingga perlu pertolongan, sehingga perlu upaya-upaya supaya keluarga tidak mengalami kesusahan, kerugian, ya, keruwetan dalam kehidupan. Saya percaya waktu kita menikah, waktu kita membangun keluarga, kita ingin supaya keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Setuju? Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang kemudian saling mencintai, keluarga yang kemudian berjalan bersama-sama menuju pada sebuah tujuan seperti yang kita sudah tetapkan bersama di awal pernikahan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian topik ini menjadi penting dan kemudian menjadi perenungan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya harus beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa memang keluarga, ya, sedang ada di dalam sebuah situasi di akhir zaman ini. Kemudian serangan-serangan yang disampaikan, yang dilepaskan oleh kuasa kegelapan begitu gencarnya, ya. Sebagai ayat pemula, saya ingin kita melihat, saya tidak tampilkan di screen. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya, amarahnya yang dahsyat. Kenapa? Kalimat selanjutnya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita sedang ada di ujung daripada akhir zaman. Tanda-tanda, ya, kedatangan Yesus Kristus satu demi satu terus digenapi. Ya, khotbah Yesus di dalam Matius pasal 24, bukankah itu sedang terjadi hari-hari ini? Ya, bukan hanya penyakit sampar yang kita kenal sebagai virus corona, tapi juga kasih kebanyakan orang mulai menjadi dingin. Bukankah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Manusia kemudian beribadah tapi mengingkari kuasa ibadah. Manusia nggak tahu berterima kasih. Anak-anak kemudian akan memberontak kepada orang tua. Manusia kemudian lebih memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu, kita ada di masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kalau Yesus datang yang kedua kalinya, itu memberi pertanda kepada iblis bahwa waktunya sudah sangat singkat, bahwa dia akan dihancurkan. Dia akan kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam lubang yang tak berujung, ya, 1000 tahun lamanya. Kemudian kita masuk dalam masa damai. Waktunya sudah sangat singkat. Waktu untuk dia bekerja, waktu dia untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya sudah sangat singkat. Kalau waktu sudah sangat singkat, tenaga harus ditambahkan, strategi harus diperbarui. Bagaimana caranya menghancurkan keluarga Kristen? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah serangan terhadap keluarga itu sudah terjadi
sejak keluarga pertama diciptakan di Taman Eden? Betul? Bukankah serangan, upaya menghancurkan keluarga sudah dimulai sejak keluarga pertama didirikan oleh Tuhan? Kejatuhan manusia, kejatuhan Hawa di Taman Eden bukan kejatuhan manusia karena Adam juga jatuh. Itu kejatuhan keluarga. Mari Bapak Ibu coba pikirkan sejenak. Serangan-serangan terhadap keluarga itu bukan hanya terjadi pada awal keluarga diciptakan, tapi itu tidak pernah berhenti, terus dikerjakan oleh iblis sampai sekarang. Serangan-serangan kepada keluarga itu terus datang di dalam setiap keluarga kita. 24 jam setiap hari. Mungkin kita berpikir biasalah keluarga konflik, ya. Biasalah beda pendapat, biasalah ribut-ribut kecil, biasalah anak-anak kalau tidak taat itu kan dia belum ngerti. Biasalah anak-anak kalau bertengkar, biasalah. Lalu kemudian kita dikejutkan tiba-tiba ada begitu banyak persoalan yang biasa-biasa kemudian meruncing pada pertengkaran yang hebat. Lalu berakhir kepada perceraian. Betul? Semua dimulai dari biasalah. Kita kan memang berbeda. Ini konflik biasa, ya. Mana ada keluarga yang tidak ada konflik? Ya, saya setuju. Kalau konflik kemudian dimaknai dengan benar. Kalau kemudian kita merespon konflik dengan benar. Bagaimana kalau respon konflik tidak benar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian muncul anak-anak pemberontak, kemudian muncul tiba-tiba dalam keluarga menjadi suasana yang sangat panas, Bapak Ibu. Ya, kita pikir itu biasa. Kemudian kita tidak menduga, kita kemudian dikejutkan, tiba-tiba Bapak Ibu tanpa kita sadari kita jadi nggak suka dengan pasangan kita. Pernah alami itu? Tiba-tiba yang dulunya kita cinta, tiba-tiba kita mulai berubah perasaan, jadi benci. Tiba-tiba kita jadi tidak suka dengan mertua kita. Lalu kita mulai menjauhkan diri. Hubungan jadi tidak baik. Pernah ngalami itu Bapak Ibu? Kita melihat sikap suami berubah. Kita melihat sikap istri juga berubah, jadi lebih tidak sabaran, jadi cemburuan, suami cemburu, istri cemburu, lalu kemudian konflik bertambah dalam. Bapak Ibu pernah alami itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita dikejutkan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang ada di ambang kehancuran. Enggak cerai sih, enggak cerai. Kenapa? Karena Alkitab bilang enggak boleh cerai. Jadi enggak cerai, tapi sebenarnya ada di ujung kehancuran. Hubungan jadi dingin, komunikasi dingin, diem-dieman. Ya, tetap satu rumah tapi acu tak acu. Ya, kita kemudian mendapati pasangan kita, keluarga kita seperti orang luar. Bapak Ibu, lalu kita bertanya-tanya, keluarga seperti apa yang saya sedang bangun? Tahukah Bapak Ibu bahwa iblis dengan geramnya, ya, dengan segala upaya, ya, dia terus melakukan serangan-serangan kepada keluarga kita. Lalu kemudian kita terheran-heran, kenapa keluargaku jadi gini? Ya, rasanya bukan ini sepertinya impian saya di awal membangun keluarga. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berpikir kembali supaya Bapak Ibu memiliki sebuah kesadaran bahwa keluarga kita ada di dalam pertempuran setiap hari. Bapak Ibu mungkin tidak mau bertempur, tapi musuh terus melakukan serangan.
Musuh terus melakukan segala upaya supaya keluarga kemudian tidak memenuhi apa yang menjadi mandat Tuhan di awal kita belajar minggu lalu. Bahwa keluarga adalah pelaksana daripada kehendak Allah. Bahwa keluarga kemudian menangkap semua kehendak Allah di dalam dirinya. Ada tuntunan, ada arahan-arahan, ada kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan kepada keluarga. Nah, iblis mencoba menghancurkan keluarga secara teratur, terus menerus, terencana, sistematis, ya. Apalagi bahasa yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa gini, iblis konsisten menghancurkan keluarga. Dari awal dia menghancurkan keluarga. Saudara percaya atau tidak? Saudara mungkin menganggap itu hal yang biasa yang harus terjadi dalam keluarga. Saudara mau berkata iya atau tidak, setuju atau tidak. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, bahwa memang keluarga menjadi target penting bagi iblis untuk dihancurkan. Kebayang enggak kalau keluarga kemudian hubungan dingin, tidak saling percaya, konflik yang biasa-biasa tapi tiap hari terjadi. Saudara bisa tidur dengan tenang? Saudara bisa menikmati surga di dalam keluarga? Saudara bisa menikmati damai sejahtera dalam keluarga? Saudara bisa menikmati berkat Tuhan dalam keluarga? Karena berkat kehidupan diperintahkan Tuhan datang ke dalam keluarga yang hidup rukun bersama. Iya kan? Nah, supaya kita tidak mengalami berkat kehidupan, ya iblis buat supaya keluarga tidak rukun bersama. Pasangan kita kemudian rukun dengan temannya, tapi tidak rukun di dalam keluarga. Ya, rukun dengan komunitasnya, rukun dengan teman-teman sepermainannya. Entah apalah itu, ya. Entah jogging, entah apalagi sepedaan, olahraga, ya, hobi-hobi yang lain. Kita merasa nyaman ada di dalam komunitas kita. Begitu pulang ke rumah, sepertinya damai langsung hilang gitu. Apa itu yang Tuhan rancangkan atas keluarga? Tapi bukankah itu yang paling sering kita rasakan kan? Anak-anak merasa lebih nyaman di rumah teman daripada di rumah sendiri. Halo? Apakah kita tahu bahwa iblis sedang melakukan serangan terhadap keluarga? Supaya kalau keluarga dihancurkan, maka pelaksana mandat Tuhan, kehendak Tuhan di bumi, kemudian akan mengalami kekacauan. Bapak Ibu, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan kembali hal ini. Minggu lalu saya bilang kalau Kristus Yesus tidak menguasai keluarga kita sedemikian rupa sebagai raja yang memerintah, maka keluarga akan cenderung mengalami kekacauan dari dalam. Ya, hubungan-hubungan yang rusak, ya, komunikasi yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu pikir bahwa keluarga tidak diserang, Cak Lontong bilang, pikirkan lagi, mikir. Kita ada di dalam waktu yang singkat, yang iblis tahu. Dan dia datang dengan kegeraman yang lebih dahsyat lagi. Tidak ada belas kasihan, dia akan hancurkan sampai kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana menolong keluarga kita dari upaya-upaya setan menghancurkannya? Bagaimana kemudian kita mengalahkan serangan-serangan iblis di dalam keluarga kita? Apakah cukup dengan bertahan dan menganggapnya itu hal yang lumrah biasa terjadi dalam keluarga? Atau jangan-jangan seringkali yang dilakukan oleh orang Kristen adalah suruh Tuhan yang menjaga rumah kita dan menjaga keluarga kita, lalu kita tidak melakukan apa-apa?
Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan menjaga keluargaku. Lalu kita tidak mengerjakan bagian kita. Kita abai, ya, kita melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keluarga. Apakah kemudian kita mendapati keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik-baik saja? Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ini sebentar. Bagaimana kemudian cara iblis melakukan kudeta, perlawanan di Taman Eden, melakukan serangan-serangan di Taman Eden, dan menguasai keluarga pertama, serta mengambil alih dunia. Kita tahu kan bahwa upaya setan di Taman Eden, ya, untuk menyelakukan serangan-serangan kepada keluarga pertama, lalu kemudian mengalahkan mereka, lalu kemudian mengambil alih kekuasaan yang Tuhan percayakan atas bumi yang diberikan kepada keluarga. Mereka melakukannya dengan cara sederhana. Manusia diminta untuk memberontak kepada Tuhan, tidak taat pada kehendak Tuhan. Ingat, di dalam keluarga lah tempat di mana kita belajar untuk menerima kehendak Allah, karena Tuhan bicara kepada para suami, Tuhan bicara kepada para istri, Tuhan juga bicara kepada anak-anak. Ada mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, iblis mau supaya begini, supaya otoritas dan kuasa Allah tidak turun atas hidup kita. Satu-satunya cara adalah membuat kita memberontak kepada Tuhan. Seperti dia melakukan kudeta kepada yang maha tinggi. Betul? Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin naik ke tempat yang tinggi gitu ya. Nah, dia melakukan perlawanan kepada Tuhan. Dan hal yang sama dia lakukan kemudian kepada keluarga yang pertama. Serangan-serangan itu, ya, kalau Alkitab catatkan satu kali langsung ada pertemuan. Saya percaya itu terjadi berulang-ulang, kemudian mengingatkan, ya. Kemudian waktu dia menyodorkan hal ini kepada Hawa, ya, lama-lama Hawa berpikir dan melihat, iya, buah ini baik juga, gitu kan? Tidak langsung Bapak Ibu. Saya percaya, ya. Kenapa? Karena terjadi dialog. Kalau ada sesuatu yang asing kita masih berpikir. Tapi ini sudah terjadi dialog yang begitu santai. Artinya ini bukan pertemuan yang pertama menurut saya. Berkali-kali mungkin iblis berupaya membujuk Hawa. Untuk apa? Untuk memberontak. Untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan kita tahu hasilnya kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan sejenak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sejak keluarga pertama jatuh dalam dosa dan dalam kuasa kendali si jahat, manusia itu sulit sekali untuk menerima nasihat loh Bapak Ibu. Betul? Kita tuh jadi orang yang susah dengar nasihat. Contoh ya, contoh. Waktu Tuhan datang kepada Kain dan berkata, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah kalau engkau melakukan hal yang baik, bukankah itu lebih menyenangkan? Ya. Terus Tuhan bilang gini, di mana adikmu? Dia bilang gini, apakah aku penjaga saudaraku? Tuhan bilang gini, hati-hati, dosa udah ngintip di depan pintu loh. Kamu harus berkuasa atasnya. Ya. Justru dinasehati, malah dilakukan. Pernah ngalami kayak gitu? Kita dinasehati, malah kita kerjakan itu. Makin dilarang, makin dilakukan. Coba pikirkan. Bapak Ibu, kita tahu hal yang benar, kita tahu hal yang baik, kita tahu hal yang salah. Benar ya? Contoh paling gampang. Berapa kali Bapak Ibu dengar nasihat saya kalau keluar pakai helm naik motor? Coba. Pikirkan. Makin dilarang, makin dilakukan. Kita bilang gini, biasalah orang lain juga lakukan. Biasalah polisi juga nggak tangkap. Tapi anehnya setiap kali ada tulisan gini, razia. Loh kok kita pakai helm? Mestinya kita bilang biasalah. Oh ya, tetap nggak usah pakai helm. Saya melihat itu sejak dari Kain.
Tuhan itu wanti-wanti kasih tahu hati-hati. Lo malah dilakukan. Kamu tuh penjaga saudaramu malah dibunuh. Serangan-serangan terhadap keluarga itu wow, sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan anggap enteng ya. Percayalah dengan saya. Firman Tuhan berkata, ya Kain dinasihati Tuhan, malah dilakukan. Dikasih tahu, ya pernah dikasih, saudara kasih tahu anak saudara, ya udah tahu gitu kan. Tapi nggak dilakukan. Anak-anak kemudian tidak suka diingatkan berulang-ulang. Padahal kita berkata ajarkanlah berulang-ulang. Jemaat juga nggak suka diajarkan berulang-ulang. Padahal kita berkata ajarkanlah mereka berulang-ulang gitu. Waktu kita diingatkan berulang-ulang, kita merasa kita kayak diperlakukan seperti orang bodoh. Enggak, bukan. Alkitab yang suruh itu. Kenapa diulang-ulang? Karena kita gampang lupa. Kenapa diulang-ulang? Karena kita suka memberontak. Sifat dasar dosa itu nggak taat. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah lalu kemudian Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan ya untuk menolong keluarga saya? Pertolongan pertama yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga saya dari semua serangan-serangan daripada iblis. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, coba kita lihat ayat ini dengan seksama, secara sederhana aja saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Alkitab berkata karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jangan dibalik. Jangan kemudian kita melawan Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak taat pada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, tapi kita lebih tunduk kepada iblis. Makanya iblis nggak lari dari kita. Karena untuk membuat iblis lari, ini akibat, maka iblis akan lari daripadamu. Itu kalau kita lakukan dua hal. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, lawanlah iblis. Nah, mari Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Bahwa iblis hanya tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Iblis akan bertekuk lutut. Iblis akan dikalahkan hanya kepada orang yang tunduk kepada Allah. Oke? Nah, mari kita belajar lebih jauh lagi. Mari kita lihat bagaimana cara atau bentuk supaya kita bisa tunduk kepada Allah. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Sebelum Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, sebelum Adam dan Hawa kemudian melawan Tuhan, Adam dan Hawa memiliki otoritas atas iblis. Iblis tidak bisa buat apa-apa kepada Adam dan Hawa. Nggak bisa. Karena otoritas telah diberikan oleh Tuhan kepada keluarga. Iblis nggak bisa. Kecuali satu-satunya untuk bisa berotoritas kepada manusia, kepada keluarga, adalah dengan membuat keluarga tidak tunduk kepada Tuhan. Betul? Waktu manusia memberontak kepada Tuhan, iblis kemudian mengambil alih segala kuasa di bumi. Ingat waktu dia mencobai Yesus, dia berkata, seluruh kekayaan dunia dan kemewahannya aku akan berikan kepadamu. Berarti ada di tangannya. Ingat waktu Yesus bangkit, lalu bertemu dengan murid-muridnya di hari terakhir sebelum dia naik. Segala kuasa di bumi dan di surga
ada di dalam tanganku. Kemudian Yesus Kristus mengambil kembali otoritas, kuasa atas dunia, memerintah dunia kembali dan diberikan kepada orang percaya. Apakah iblis akan tinggal diam? Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, nah mari ya kita belajar bersama-sama bagaimana cara aku tunduk kepada Allah atau bentuk aku tunduk kepada Allah. Bapak Ibu, saya sodorkan dalam 4 huruf. Ya, Bapak Ibu baca dari belakang, Bapak Ibu baca dari depan, sama saja. Bagaimana cara kita tunduk kepada Tuhan? Yaitu kita hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Ya, inilah bentuk tunduk ya. Kata tunduk dan taat itu seperti mata uang koin yang ada 2 sisinya ya. Tunduk, taat. Bentuk ketundukan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan ya. Nah, oleh karena itu waktu kita tunduk kepada pemerintah, kita mentaati aturan-aturan pemerintah ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita coba belajar lebih dalam lagi. Kita mari melihat bagaimana kemudian Yesus Kristus memperagakan. Ingat, waktu dia menjadi manusia bukan berarti kemudian iblis meluputkan dia. Yesus menjadi sasaran daripada si jahat untuk dihancurkan sejak pertama dia dilahirkan, betul? Ya, ada upaya-upaya membunuh Yesus Kristus. Iblis terus melakukan serangan. Waktu Yesus masuk ke padang gurun, iblis kemudian datang mencobai Yesus, betul? Ya, waktu dia kalah, waktu dia tidak berhasil, ya, lalu kemudian dia meninggalkan Yesus. Dan Alkitab Injil Lukas berkata, dan dia menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Dia masih tunggu waktu yang baik. Oke, hari ini aku kalah. Nanti kita akan ketemu lagi. Aku akan atur strategi lagi. Aku akan atur cara lagi. Lalu dia berpikir waktu dia berhasil mempengaruhi Yudas. Dan membuat Yesus kemudian terjual dan tersalibkan, mati di atas kayu salib. Iblis berpikir dia menang. Justru kematian Yesus menjadi kekalahannya. Karena setelah itu Yesus bangkit dan menang, mengalahkan maut. Bapak Ibu, iblis tidak mengetahui segala sesuatu. Dia pikir dia menang, ternyata dia kalah. Bapak Ibu, nah kita belajar dari Yesus. Bagaimana kemudian Yesus mengambil kembali otoritas atas setan dan atas bumi ini. Ya, kita lihat bagaimana Yesus belajar taat. Coba lihat ini. Kenapa kenapa iblis selalu bertekuk lutut dan tidak berdaya setiap kali berhadapan dengan Yesus Kristus? Betul? Enggak berdaya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, berarti sama dengan kita. Ya, Yesus kasih contoh, kasih teladan, lalu kemudian kenapa Paulus di dalam Roma 8 ayat 29 berkata bahwa sejak semula kita ditentukan untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus Kristus. Berarti saudara dan saya bisa membuat iblis bertekuk lutut dan tidak berdaya setiap kali bertempur dengan saudara. Ya, nah perhatikan gini, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus kemudian menundukkan dirinya dalam kerendahan hatinya, ya, menundukkan dirinya dan mentaati Bapaknya. Sebagai manusia terjadi dialog di Taman Eden, di Taman Getsemani kan. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya. Sebagai manusia dia menunjukkan betapa ngerinya nanti penganiayaan yang dia akan alami. Ingat perjumpaannya dengan Elia dan Musa di gunung.
Yang kemudian Pak Petrus bilang gini, guru izinkan kami membangun kemah 3 buat kalian. Itu kemuliaan yang luar biasa. Tahu apa yang terjadi dalam perjumpaan itu? Tahu dialog apa yang disampaikan Musa, Elia kepada Yesus Kristus? Kalau saudara baca Alkitab, Elia dan Musa bilang begini, bahwa semuanya akan digenapi di Yerusalem. Itu sebabnya setelah itu dia berangkat ke Yerusalem. Taat. Waktu dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Bapak gak jawab. 3 kali kan? Yang ketiga kali dia bilang nih, kalau memang cawan ini tidak boleh lalu dan aku harus meminumnya, terjadilah sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Wow. Taat. Kalau kita mau menang, Bapak Ibu, atas semua serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, maka kita harus tunduk kepada Allah. Keluarga harus ada di bawah otoritas Allah. Ingat, iblis hanya tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Bentuk ketundukan kita kepada Allah adalah ketaatan kita. Ya, ketaatan kita pada kehendak Allah, pada perintah Allah, pada firman-Nya. Tidak ada kompromi di dalamnya. Karena orang lain melakukannya, lalu saya juga ikut melakukannya. Kita anggap itu hal yang biasa. Kita dipanggil untuk menjadi berbeda, jangan lupa itu. Betul? Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berarti sebelumnya kita serupa, makanya perlu berubah. Jadi berbeda, kita dipanggil untuk berbeda. Salah tetaplah salah, sekalipun semua orang melakukannya dan cuma saudara sendiri yang mengerjakan hal yang benar. Benar tetaplah benar, sekalipun cuma kita yang melakukannya dan orang lain tidak melakukannya. Ya dong, kita harus berpegang dan berani konsisten kepada firman Allah. Ingat, iblis hanya tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Keluarga yang menempatkan dirinya di bawah otoritas Allah. Menjadikan Yesus Kristus berkuasa dan memerintah atas keluarga. Datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan itu bicara tentang pemerintahan. Namanya kerajaan berarti ada rajanya. Kita harus berani berkata, datanglah kerajaanmu dalam keluargaku seperti di surga. Karena di surga raja segala raja memerintah. Dan kita bilang gini, datanglah kerajaanmu dalam keluargaku. Memerintahlah di dalam keluargaku. Setiap kali Yesus datang, setan-setan gemetar. Betul? Kalau kita ada di bawah otoritas Allah, maka Bapak Ibu kita dapat kemudian menundukkan semua dan mengalahkan semua upaya-upaya si jahat. Ingat, sebelum Adam dan Hawa memberontak, Adam dan Hawa memiliki otoritas atas bumi dan juga atas setan. Iblis tidak memiliki otoritas atas mereka. Itu sebabnya iblis mencoba segala cara untuk menghancurkan keluarga. Nah, Bapak Ibu coba lihat ayat ini sebentar. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar taat, bahkan atas semua kondisi-kondisi yang tidak enak. Nah, kita biasanya dalam kondisi tidak enak, kita mulai mengkompromikan kebenaran untuk meringankan sedikit penderitaan kita. Untuk mengurangi sedikit kerugian atas hidup kita. Kita ini suka kompromi. Yesus belajar taat bahkan dari apa yang harus dia derita.
Di Taman Eden dia tahu penderitaan yang akan dia hadapi. Tapi dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu bentuk ketaatan, bentuk ketundukannya kepada Bapa di surga. Dia menempatkan Bapa sebagai otoritas tertinggi atas kehidupannya. Nah, coba Bapak Ibu lihat waktu dia masih kecil. Di dalam Lukas pasal 2, 49 dan 51. Ingat kisah Yesus kemudian tertinggal di bait Allah. Ya. Kemudian ditemukan kembali. Nah, ayat 49, jawab Yesus kepada mereka, kepada papa dan mamanya. Mengapa kamu mencari aku? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kenapa cari aku? Sepertinya memberontak ya. Dia tahu bahwa dia harus ada di rumah bapaknya. Maria juga tahu itu. Siapa Yesus Kristus? Juga Yusuf juga tahu siapa Yesus Kristus itu. Ya. Tapi lihat ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dalam didikan mereka. Menempatkan dirinya tunduk kepada orang tuanya, padahal dia anak Allah. Dia tahu dia anak Allah. Yusuf dan Maria tahu dia anak Allah. Ya, dia tahu bahwa ini Tuhan yang menjadi manusia. Tapi lihatlah Yesus tetap tunduk kepada orang tua. Ya, dan mengizinkan dirinya di dalam didikan, dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 51, kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa kita kemudian melakukan upaya-upaya untuk menolong keluarga kita. Dengan menggiring semua keluarga kita untuk berada di bawah otoritas Allah. Belajarlah untuk tunduk dan taat. Taat itu tidak enak, tapi taat itu kunci berkat. Taat itu pasti ada harga bayarnya, pasti. Tapi lebih mahal lagi harga yang harus dibayar waktu kita nggak taat. Waktu saya perjalanan dari tempat ini mau ke Semarang, ya, saya tuh kalau bawa mobil di tol kecepatan 140, 160, selalu begitu, ya. Sekarang kan dikasih peraturan, kecepatan maksimal 100. Itu siksaan buat saya. Ya, nggak enak. Saya tahu nggak enak lari 100 tuh, aduh gitu ya. Lama banget rasanya, begitu rasanya. Sebenarnya kalau dalam di depan sini kita 100-nya sudah sangat kenceng kan. Rasanya aduh saya agak tersiksa lah gitu ya. Nah 100 gitu ya, agak tersiksa. Tapi saya tahu, saya harus taat sekalipun saya tidak enak. Karena waktu saya tidak taat, harga yang saya harus bayar lebih mahal. 1, kena denda 500.000. 2, bahaya kecelakaan. Iya kan? Betul enggak? Kalau tidak taat, itu lebih mahal harga yang harus dibayar. Tapi taat juga ada harga bayarnya. Tidak taat lebih mahal harga bayarnya. Waktu kita tunduk kepada Allah, mengerjakan kehendaknya, enggak enak harus mengampuni. Enggak enak kemudian harus belajar sabar, enggak enak. Tapi waktu kita memberontak, kita enggak mau sabar, kita marah, hubungan jadi retak. Ya kan? Pertikaian makin dalam gitu ya. Lalu kemudian keluarga menjadi tidak lagi tempat di mana damai sejahtera tinggal. Coba lihat, kerugiannya lebih besar. Ketidaktaatan selalu memberikan kerugian yang lebih besar kepada setiap kita. Bapak Ibu, di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6,
2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6, perhatikan ini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Banyak kali kita berkata kita mengasihi Tuhan. Baca di dalam surat-surat Yohanes, di dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu akan temukan Yesus berkali-kali ngomong. Salah satunya Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21. Yesus berkata, mereka yang melakukan perintah-perintahku, merekalah yang mengasihi aku. Ayat 15, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintahku. Dia akan melakukan semua perintahku. Dia akan mentaati aku. Ketundukan kita kepada Tuhan bukan karena gentar, tapi karena kita mengasihi Dia. Betul? Kenapa kita mengasihi Dia? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Apa bentuk kasih kita kepada Tuhan? Bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah gini, taat. Kasih itu dijelaskan, kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup mentaati perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan buat suami? Kasihilah istrimu. Apa perintah Tuhan buat istri? Tunduklah kepada suami. Apa perintah Tuhan kepada orang tua? Didiklah anak-anak kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Apa perintah Tuhan kepada anak-anak? Hormatilah orang tuamu. Betul kan? Nah, sekarang kita bertanya, perintah apa yang harus saya taati? Saudara, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Terjemahan lain berkata, hendaklah kamu hidup saling mengasihi. Perhatikan yang saya kasih garis merah ini, warna merah. Ya, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari semula Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Dari semula. Setan mau kita saling membenci. Ya. Itu sebabnya dia melakukan serangan-serangan supaya kalau orang kena serangan luka kan? Betul enggak? Bapak Ibu kalau kena serangan kan luka kan? Kena bacok parang gitu kan luka. Nah, orang-orang yang terluka bahasanya mesti bahasa terluka. Orang-orang yang pahit kemudian bahasanya masih pahit. Komunikasi jadi terluka. Komunikasi kemudian menjadi pahit. Bapak Ibu dari awal ini perintah. Ini perintah kepada semua kita. Saling mengasihi. Ya, bukan hanya kepada suami. Tapi ini perintah dari awal Tuhan berikan kepada semua kita. Hendaklah kita saling mengasihi. Bagaimana wujud kita saling mengasihi? Kita melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kepada setiap kita. Masing-masing kita punya kehendak Allah yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Kalau WL berkata begini, yang pria saja yang nyanyi. Maka yang nyanyi pria, ya kan? Yang wanita sekarang gilirannya yang nyanyi. Yang nyanyi wanita. Waktu Tuhan berkata, hai suami, yang harusnya dengar dan lakukan siapa? Suami. Jadi istri jangan pakai ayat itu. Ya. Karena itu perintah cuma kepada suami. Suami, kasihlah istrimu. Hai istri. Jadi istri yang dengar. Suami jangan pakai ayat itu. Itu ayat bukan buat suami. Tunduklah kepada suamimu. Nah kita kadang bolak-balik, salah perang ayat, pakai ayat yang keliru lagi. Oke, itu yang pertama, tunduk kepada Allah. Ya, itu cara untuk kita bisa mengalahkan serangan-serangan setan. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, lawanlah iblis. Lawan
iblis. Iblis itu harus dilawan. Bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana melawan iblis? Ya, pertama kita tunduk kepada Allah, lalu kita bentuk ketundukan kita adalah kita mentaati firman Allah, ya, mentaati perintah Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita harus melawan iblis. Jangan menyerah, jangan pasrah dengan keadaan. Ya, kita adalah orang-orang yang ditetapkan lebih daripada pemenang karena Kristus mengasihi kita. Kalau Kristus mengasihi kita, ya, dia berikan nyawanya aja dia kasih, apalagi yang lain. Nah, lawan iblis. Lawan dengan apa? Dengan firman Allah. Bapak Ibu, serangan-serangan iblis tidak bisa dihentikan dengan cara lain selain firman Allah. Kenapa? Paulus bilang firman Tuhan itu adalah pedang roh. Betul? Pedang roh itu firman Allah. Coba, pedang untuk apa? Bukan untuk koleksi, bukan untuk pajangan, bukan aksesoris. Pedang itu untuk melakukan serangan. Pedang itu senjata untuk menghadapi musuh. Setuju? Jadi hanya firman Allah saja yang dapat mengalahkan semua serangan-serangan kuasa kegelapan. Tidak ada cara lain, tidak ada strategi lain. Kenapa? Karena Yesus juga memperagakan hal itu kan. Waktu Yesus dicobai, waktu Yesus diserang oleh iblis, dalam semua godaan-godaan yang diberikan kepadanya, Yesus menjawabnya dengan berkata apa? Ada tertulis, ya kan? Matius 4, Yesus dicobai di padang gurun, Yesus selalu menjawab gini, ada tertulis, coba jadikan batu jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya Bapak Ibu, Yesus baca kan? Halo? Yesus baca enggak? Baca. Dia merenungkan? Iya. Firman Tuhan kemudian menguasai seluruh kehidupannya, pikirannya, hatinya. Seluruh tindakannya kemudian dikuasai oleh firman yang dia baca dan yang dia renungkan. Karena dia pernah berkata kepada Yosua, Yesus itu Tuhan. Dia pernah bilang sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan Yesus melakukan hal yang sama. Artinya Bapak Ibu, semua anggota keluarga kita harus memiliki pedang roh. Harus memiliki firman Allah. Ya. Mari belajar untuk mengenali firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk mengalahkan semua tipu daya iblis. Ya, untuk melawan dan bertempur melawan semua kekuatan kuasa kegelapan. Ucapkan firman Tuhan atas hidupmu, ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan atas keluargamu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas perjalananmu, katakan firman Tuhan. Nah, kata firman kita pernah belajar Bapak Ibu waktu saya khotbah tentang penopang kehidupan. Ya, firman iman, ya, pernah dengar itu? Firman iman itu di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itu bukan firman biasa, itu firman iman. Kalau sudah firman yang tertanam menguasai hati kita, lalu kemudian diucapkan oleh mulut kita, itu bukan lagi perkataan firman yang tertulis, ya, itu firman yang merema dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan yang tertulis, itu logos. Kemudian dalam perenungan kemudian menjadi firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Betul? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama. Yang kita baca di Alkitab firman yang tertulis logos. Tapi firman yang logos kemudian merema menjadi firman yang hidup. Yesus Kristus. Sang pemenang. Raja di atas segala raja. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya bukan hanya baca firman, renungkan firman Tuhan. Ya, setiap kita akan menghadapi serangan-serangan. Anak-anak menghadapi serangan. Supaya apa? Memberontak kepada orang tua. Karena apa? Karena mandat datang kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Orang tua model begini dihormati. Coba. Gak peduli model seperti apa orang tua kita. Tapi Tuhan bilang hormat, ya kita hormat. Tunduk ya tunduk. Tunduk itu tanpa syarat. Tapi taat itu bersyarat. Harus berdasarkan kepada kebenaran. Ya, pernah baca waktu Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mereka datang kepada raja dan berkata, "Ya Tuanku Raja, Tuanku Raja." Mereka tunduk. Tapi untuk taat yang bertentangan dengan kebenaran, no. Jadi tunduk itu sikap, ketaatan itu tindakan. Tunduk itu tanpa syarat. Kita harus tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah. Tapi untuk taat itu bersyarat. Karena otoritas tertinggi hidup kekristenan kita itu adalah firman Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya anak-anak kita, bahkan kita sendiri, masing-masing kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kemudian anak-anak diajar ada ayat hafalan Bapak Ibu, jangan pikir itu hanya sekedar ayat hafalan. Mereka sedang mengingat-ingat dan mengulang-ulangnya. Ya, kalau perlu Bapak Ibu bilang begini, kemarin minggu ayat hafalannya apa? Kan? Senin tanya lagi, kemarin minggu ayat hafalannya apa? Karena dengan dia mengulang-ulang, itu kemudian membuat dia mengingatnya dengan secara kuat. Dan mengizinkan kemudian Roh Kudus menolong dia, meremahkan itu dalam hatinya. Pada saat yang tepat, firman itu kemudian keluar menjadi pedang untuk melakukan perlawanan kepada semua tipu daya iblis. Ajar mereka berulang-ulang. Orang tua juga harus terlibat. Menolong anak-anak punya satu kehidupan dan budaya baru, menghafal, mengingat, mengatakan dan melakukan firman Tuhan. Itu menolong mereka menjadi orang-orang yang kuat nanti terhadap semua serangan-serangan. Jangan pikir itu cuma acara sekolah minggu. Bapak Ibu, Anda akan menyesal kalau membiarkan anak-anak saudara kemudian mengabaikan firman Tuhan. Karena tidak ada strategi yang lebih hebat untuk mengalahkan semua tipu daya iblis. Orang tertipu karena tidak tahu kebenaran. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan menjauhi dosa. Nah, mengutip firman Tuhan berbeda dengan mengucapkan firman Tuhan. Mengatakan firman Tuhan. Ya, mengucapkan firman Tuhan itu berarti firman itu sudah merema dalam hidupnya, itu tertanam kuat di dalam hatinya, menguasai hatinya, ya, kemudian keluar dari mulutnya menjadi firman iman. Nah, saya mau selesai dengan ini Bapak Ibu. Hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu saja. Habis ya. Next, coba Andre bisa dari sana. Slide yang terakhir. Kita lihat Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang ke-14. Oke. Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut kepada mereka.
Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jangan lupa sama Tuhan. Ya. Dan apa? Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Bapak Ibu, saya pikir ayat ini adalah ayat seruan, panggilan kepada setiap kita untuk berperang bagi keluarga kita, untuk bertempur demi keluarga kita. Jangan biarkan keluarga kita kemudian porak-poranda dari dalam. Karena kita tidak menjadikan Kristus, Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat, yang berdaulat atas hidup kita. Untuk bisa menang, kita harus ada di bawah otoritas Raja di atas segala raja. Oke? Hidup di bawah otoritas itu membuat kita memiliki otoritas. Karena iblis hanya tunduk kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Dan kemudian lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kita. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami tahu bahwa keluarga di dalam sebuah pertempuran tiap-tiap hari. Kami perlu Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk taat kepada semua perintah-perintah-Mu. Kami akan melakukan bagian-bagian kami. Kami tidak mau izinkan kemudian iblis mengambil alih otoritas atas keluarga kami dan membuatnya menjadi porak-poranda, menjadi kacau. Peran-peran di dalam keluarga menjadi kacau. Konflik-konflik terjadi terus-menerus dan itu membuat hubungan menjadi dingin. Anggota demi anggota di dalam keluarga acuh tak acuh, tidak lagi saling mengasihi. Sebagaimana firman yang datang di awal, perintah Tuhan untuk kami hidup saling mengasihi. Tolonglah setiap kami. Ini waktunya kami bangkit berdiri. Ini waktunya kami mengambil senjata kami, pedang roh firman Allah, untuk melakukan perlawanan terhadap semua upaya setan menghancurkan keluarga, merusak hubungan, merusak semua hal yang baik yang Tuhan sediakan atas keluarga kami. Namun pertama-tama kami perlu datang untuk menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, mengizinkan Yesus Kristus memerintah atas hidup kami, supaya kami mengerjakan strategi, kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, kami mengerjakan semua rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kami. Waktu kami melakukannya, kami tahu kami akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kami memiliki pedang roh, kami memiliki senjata untuk menaklukkan dan mengalahkan si jahat. Kami bawa seluruh keluarga kami. Kami tidak mengizinkan kemudian keluarga kami menjadi keluarga yang biasa-biasa saja. Kami mau menjadikan keluarga kami keluarga panutan, keluarga model, keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang, yang kemudian menjadi keluarga pelaksana kehendak Allah, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam keluarga kami. Hamba-Mu sudah selesai. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan, supaya setiap kebenaran ini mendapat bagian yang terbaik dalam hati mereka. Bagi Tuhanlah segala pujian dan hormat. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita selesaikan ibadah kita, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Allah baik, ya Allah baik.
akhir ibadah kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang berotoritas atas hidup kami, atas keluarga kami. Dan Kau memberikan kepada kami segala kuasa untuk kami mengerjakan mandat kerajaan Allah lewat hidup kami, lewat keluarga kami, melalui pekerjaan dan pelayanan kami. Kiranya lewat hidup umat-Mu di tempat ini, Engkau Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah engkau pada waktu keluar dan pada waktu engkau masuk. Diberkatilah seluruh pekerjaan tanganmu. Diberkatilah semua hal yang menjadi impian, kerinduan di dalam hatimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja yang mulia. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.